Rina Adiwijaya memulai paginya seperti biasa, dengan secangkir teh hangat dan keheningan yang menenangkan di apartemennya yang terletak di lantai 27, menyuguhkan pemandangan kota yang mulai menggeliat. 5 tahun telah berlalu sejak perceraiannya dengan Doni Saputra, sebuah periode yang cukup untuk membangun kembali puing-puing hatinya, dan, yang lebih penting, mendirikan sebuah kerajaan bisnis yang kini menjadi sumber kebanggaan sekaligus kemandirian finansialnya. Adiwijaya Luxury Rent. Demikian nama perusahaan penyewaan mobil mewah yang ia rintis dari nol. Logo perusahaan berupa siluet grill mobil klasik berwarna emas kini terpampang gagah di lobi kantornya yang elegan di pusat bisnis kota. Perceraian itu bukanlah akhir yang ia bayangkan saat mengikat janji suci dengan Doni 10 tahun silam. Doni, pria yang dulu berhasil memikat hatinya dengan pesona dan janji-janji manis, ternyata tak lebih dari seorang pemimpi tanpa etos kerja. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Rina lebih banyak berperan sebagai tulang punggung keluarga, bekerja keras di sebuah perusahaan multinasional, sementara Doni sibuk berganti-ganti proyek yang tak pernah membuahkan hasil, lebih sering menghabiskan tabungan daripada menambahnya. Puncak kekecewaan Rina terjadi ketika ia menemukan Doni diam-diam menggunakan dana yang seharusnya untuk uang muka rumah impian mereka demi sebuah investasi bodong yang ditawarkan teman tongkrongannya. Pertengkaran hebat tak terhindarkan, membuka semua borok dan kekecewaan yang selama ini Rina pendam. Keputusan untuk berpisah menjadi jalan terbaik, meski menyakitkan. Kini, Rina adalah wanita yang berbeda. Lebih matang, lebih bijaksana, dan jauh lebih kuat. Ia tak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Fokusnya tercurah pada pengembangan Adiwijaya Luxury Rent. Dimulai dengan 3 unit mobil sedan kelas menengah atas, kini armadanya membengkak hingga puluhan, terdiri dari berbagai merek ternama Eropa dan Jepang, mulai dari sedan premium, SUV gagah, hingga mobil sport yang sesekali disewa oleh kalangan tertentu untuk acara spesial. Kliennya beragam, dari korporasi besar yang membutuhkan kendaraan untuk tamu VIP, para ekspatriat, hingga individu yang ingin merasakan sensasi berkendara mobil mewah tanpa harus membelinya. Pagi itu, setelah menyelesaikan sarapan ringannya, Rina bersiap menuju kantor. Ia memilih setelan kerja berwarna biru tua yang memancarkan aura profesional namun tetap feminin. Di garasi apartemen, mobil pribadinya, sebuah sedan Jerman berwarna hitam metalik, telah menanti. Mobil itu adalah salah satu pencapaian kecil yang ia nikmati, bukan untuk pamer, melainkan sebagai bentuk apresiasi atas kerja kerasnya sendiri. Tiba di kantor, suasana sudah ramai namun tertib. Para stafnya, yang ia pilih dengan selektif, menyapanya dengan hormat. Rina membalas sapaan mereka dengan senyum ramah namun berwibawa. Ruang kerjanya luas dan minimalis, didominasi warna putih dan coklat kayu, dengan jendela besar yang menghadap langsung ke jalan utama. Di atas mejanya yang bersih, hanya ada laptop, beberapa dokumen, dan sebuah foto kecil dirinya bersama kedua orang tuanya. Selamat pagi, Bu Rina, sapa Budi, manajer operasionalnya, seorang pria berusia awal 40-an, yang cekatan dan sangat loyal. Budi telah bersamanya sejak awal perusahaan berdiri. Selamat pagi, Pak Budi. Bagaimana laporan semalam? Ada kendala? Tanya Rina sambil meletakkan tas tangannya. Semua aman, Bu. Mobil pengganti untuk klien dari PT Sentosa sudah dikirim tadi malam karena ada sedikit masalah teknis pada unit awal. Klien puas dengan respons cepat kita, lapor Budi. Jadwal hari ini cukup padat. Ada beberapa pengambilan unit baru dan beberapa unit yang jatuh tempo pengembaliannya. Rina mengangguk puas. Bagus. Pastikan semua prosedur serah terima berjalan lancar. Jangan sampai ada keluhan dari klien mengenai kondisi mobil atau pelayanan kita. Pasti, Bu. Budi kemudian menyerahkan map berisi laporan harian dan jadwal detail. Ini untuk Ibu pelajari. Oh ya, tadi ada permintaan khusus untuk penyewaan Alphard, tipe terbaru selama 1 minggu penuh dari salah satu kedutaan, sepertinya untuk tamu negara mereka. Segera proses. Pastikan unit yang kita berikan dalam kondisi paling prima. Kebersihan dan kelengkapan fasilitas di dalamnya harus sempurna, tegas Rina. Ia tahu betul, dalam bisnis jasa seperti ini, reputasi adalah segalanya.
Satu keluhan kecil bisa merusak citra yang sudah susah payah ia bangun. Setelah Budi keluar, Rina mulai memeriksa laporan dan email yang masuk. Jemarinya lincah menari di atas papan ketik, membalas beberapa email penting, dan memberikan instruksi kepada beberapa kepala divisi melalui sistem komunikasi internal. Ia begitu tenggelam dalam pekerjaannya, menikmati setiap tantangan dan kepuasan yang datang bersamanya. Bayangan Doni dan masa lalu mereka sudah jarang mengusiknya. Ia telah menemukan dunianya sendiri, dunia di mana ia menjadi sutradara atas hidupnya. Ia tak pernah menyangka. Justru dari keterpurukan rumah tangganya, ia menemukan kekuatan untuk bangkit dan meraih sukses yang bahkan tak pernah ia impikan sebelumnya. Kadang ia berpikir, mungkin perpisahan itu adalah jalan Tuhan untuk menunjukkan potensi dirinya yang sesungguhnya. Potensi yang selama ini terpendam karena terlalu sibuk mengurus pria yang salah. Kehidupannya kini jauh lebih berarti, penuh dengan pencapaian dan rasa syukur. Fokusnya adalah terus mengembangkan Adiwijaya. Luxury Rent menjadi pemain utama dalam industri penyewaan mobil mewah di negeri ini. Sabtu siang itu, Rina memutuskan untuk sedikit bersantai. Setelah seminggu penuh berkutat dengan angka, kontrak, dan strategi pemasaran, ia merasa butuh penyegaran. Ia memilih mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan elit di kawasan selatan kota, bukan untuk berbelanja gila-gilaan, melainkan sekadar mencari suasana baru, mungkin menikmati secangkir kopi di kafe langganannya, atau melihat-lihat koleksi buku terbaru. Ia mengenakan blus chiffon berwarna pastel dipadu celana panjang putih, penampilan yang kasual namun tetap elegan. Rambut sebahunya dibiarkan tergerai. Setelah memarkir mobilnya di area parkir VIP, yang ironisnya sering juga diisi oleh mobil-mobil dari perusahaan rentalnya yang disewa oleh pengunjung mal tersebut, Rina melangkah santai menuju lobi utama. Suasana mal cukup ramai, dipenuhi keluarga yang berakhir pekan dan pasangan muda-mudi. Rina menikmati keramaian itu dari kejauhan, sebuah kontras dari keheningan apartemen dan keseriusan kantornya. Ia baru saja hendak memasuki sebuah toko buku ketika sebuah suara yang familiar, suara yang berusaha ia lupakan selama 5 tahun terakhir, menyapanya dengan nada penuh percaya diri yang dibuat-buat. Rina? Rina Adiwijaya, kan? Wah, kebetulan sekali bertemu di sini. Rina sedikit terkejut. Ia membalikkan badan dan mendapati Doni Saputra berdiri tak jauh darinya. Penampilan Doni sedikit berubah. Tubuhnya tampak lebih berisi, rambutnya dipotong lebih pendek dan rapi, dan ia mengenakan kemeja merek impor yang mencolok dengan celana jeans mahal. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda dengan riasan tebal dan gaun ketat berwarna merah menyala, memeluk lengan Doni dengan manja. Wanita itu menatap Rina dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. Doni, sapa Rina singkat, berusaha menjaga nada suaranya tetap netral, meski ada sedikit getaran tak nyaman di dadanya. Apa kabar, Rin? Lama tidak bertemu, ya? Kamu apa kesibukannya? Sekarang? Tanya Doni. Senyumnya lebar, namun matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang Rina kenal sebagai kepura-puraan. Baik, aku sibuk dengan usahaku, jawab Rina diplomatis, tanpa ingin memberi detail lebih. Oh ya? Usaha apa? Masih kerja kantoran? Doni bertanya lagi, nadanya sedikit meremehkan. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Rina, ia menarik wanita di sebelahnya, lebih dekat. Kenalkan, ini Siska istriku. Sayang, ini Rina, temanku dulu. Siska tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Siska, ujarnya singkat, mengulurkan tangan yang dihiasi kuku panjang berwarna senada dengan gaunnya. Rina menyambut uluran tangan itu sekilas. Rina, kami baru saja dari showroom. Doni melanjutkan, kini dengan nada suara yang lebih tinggi, seolah ingin semua orang di sekitar mendengar. Baru ambil mainan baru nih, Pajero Sport Dakar Ultimate, yang paling baru. 4x4, habis bosan pakai. Sedang terus, butuh yang lebih gagah buat jalan-jalan sama Siska. Ia mengedipkan mata ke arah Siska yang terkikik genit. Rina melirik sekilas ke arah pintu keluar mal, di mana sebuah Pajero Sport hitam baru dengan plat nomor putih sementara terparkir gagah di area drop-off.
Lampunya masih menyala, seolah sengaja dipamerkan. Doni menunjuk ke arah mobil itu dengan dagunya. Itu dia, lihat. Keren kan? Hitam metalik, baru keluar dari pabrik kemarin. Langsung aku sikat. Buat istri tercinta, apa sih yang enggak? Siska menyandarkan kepalanya di bahu Doni. Mas Doni memang paling tahu cara manjain aku. Rina hanya tersenyum tipis. Pemandangan ini, dialog ini, semuanya terasa seperti sebuah pertunjukan yang sengaja dirancang untuknya. Ia tahu persis sifat Doni. Pria itu selalu butuh validasi, selalu ingin terlihat sukses dan lebih unggul, terutama di hadapan orang yang pernah ia kecewakan, atau ia anggap sebagai saingan. Selamat kalau begitu, ujar Rina, berusaha mengakhiri percakapan yang mulai terasa tidak nyaman. Aku ada urusan lain, permisi. Buru-buru amat, Rin, cegah Doni. Mampir dulu lihat mobil. Paruke, biar kamu tahu, hidupku sekarang sudah jauh lebih baik. Nggak seperti dulu lagi. Rezeki istri baru memang beda, hehe. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan lirikan penuh makna, ke arah Siska, lalu ke Rina, seolah menyindir masa lalu mereka. Rasa kesal mulai menjalari hati Rina, namun ia berhasil menahannya. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada Doni dengan menunjukkan emosinya. Lain kali saja, Don. Selamat menikmati mobil barunya. Dengan senyum yang dipaksakan, Rina berbalik dan melangkah cepat memasuki toko buku, meninggalkan Doni yang masih tersenyum penuh kemenangan dan Siska yang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Di dalam toko buku, di antara rak-rak yang menjulang tinggi, Rina berhenti sejenak, mengatur napasnya yang tanpa sadar menjadi sedikit cepat. Pertemuan itu benar-benar tak terduga dan mengusik ketenangan yang sudah ia bangun. Bukan rasa cemburu yang ia rasakan, melainkan campuran antara geli, kasihan, dan sedikit jengkel melihat tingkah Doni yang tidak berubah. Pamer harta, merendahkan orang lain, persis seperti Doni yang dulu. Mobil Pajero itu, entah bagaimana caranya, Doni mendapatkannya. Apakah benar-benar miliknya atau hanya bagian dari sandiwara lain? Rina tidak peduli. Yang ia tahu, ia harus segera menjauh dari aura negatif yang dibawa mantan suaminya itu. Ia mencoba fokus memilih buku, namun bayangan senyum, puas Doni dan tatapan Siska terus berkelebat. Rezeki istri baru, gumam Rina dalam hati, mengulang ucapan Doni. Ia tersenyum kecut. Jika saja Doni tahu siapa Rina sekarang dan apa yang ia miliki, mungkin pria itu tidak akan sesumbar itu. Tapi Rina tidak berniat membalas. Baginya, pencapaian terbaik adalah kehidupannya yang sekarang, bukan merendahkan orang lain seperti yang baru saja Doni lakukan padanya. Setelah berhasil membeli beberapa buku motivasi bisnis dan novel ringan, Rina memutuskan untuk langsung pulang. Niat awalnya untuk menikmati kopi di kafe favoritnya menguap begitu saja. Pertemuan dengan Doni dan Siska cukup merusak suasana hatinya. Sepanjang perjalanan kembali ke apartemen, pikirannya terus berputar, mengulang kembali adegan di mal tadi. Ucapan Doni, senyum Siska, dan Pajero hitam yang dipamerkan itu. Sesampainya di apartemen, Rina langsung menuju dapur, membuat secangkir teh kamomil untuk menenangkan dirinya. Ia duduk di sofa empuk di ruang tamunya, memandang keluar jendela ke arah kerlap-kerlip lampu kota yang mulai tampak seiring hari beranjak sore. Pertemuan tadi bukan hanya membangkitkan kenangan, tetapi juga luka lama yang ia kira sudah sembuh, total, Doni. Pria itu adalah representasi dari kesalahan terbesarnya di masa lalu. Rina teringat bagaimana di awal pernikahan, ia begitu mencintai dan mempercayai Doni. Ia mendukung semua ide brilian Doni, memberinya modal dari tabungannya hanya untuk melihat semuanya gagal dan uangnya lenyap tak berbekas. Doni tidak pernah benar-benar serius. Ia lebih suka beretorika tentang kesuksesan daripada bekerja keras untuk mencapainya. Rina ingat suatu ketika ia harus lembur selama sebulan penuh untuk menutupi cicilan rumah yang telat dibayar, karena Doni menggunakan uang itu untuk membeli konsol game terbaru dan beberapa aksesorinya. Saat Rina menanyakan hal itu, Doni dengan entengnya menjawab, "Aku butuh hiburan, sayang, biar nggak stres mikirin proyek. Proyek yang tak pernah jelas juntrungannya, yang
Lebih menyakitkan adalah ketika Rina mulai curiga Doni berselingkuh. Beberapa kali ia menemukan pesan mesra dari wanita lain di ponsel Doni, atau mencium aroma parfum wanita yang bukan miliknya di kemeja Doni. Setiap kali dikonfrontasi, Doni selalu punya 1001 alibi, memutarbalikkan fakta, bahkan tak jarang membuat Rina merasa bersalah karena telah mencurigainya. Puncak dari semua itu adalah investasi bodong yang menghanguskan tabungan mereka. Saat itulah Rina sadar ia tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan yang toksik itu. Ia sudah memberikan terlalu banyak kesempatan, terlalu banyak memaafkan. Doni tidak akan pernah berubah. Perceraian adalah proses yang berat, menguras emosi dan tenaga. Namun setelah badai itu berlalu, Rina menemukan dirinya lebih ringan. Beban di pundaknya seolah terangkat. Ia memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada siapapun. Ia memulai bisnis rental mobilnya dengan sisa tabungan dan sedikit pinjaman dari bank yang ia cicil dengan susah payah. Ia belajar dari nol, jatuh, bangun, menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan yang ketat, klien yang bermasalah, hingga pengurusan izin yang berbelit. Tapi ia tidak menyerah. Setiap kesulitan ia jadikan pelajaran. Mengingat semua itu, rasa jengkel Rina terhadap Doni yang tadi sempat muncul perlahan mereda, berganti menjadi semacam rasa iba. Doni masih sama, masih terjebak dalam lingkaran kepura-puraan dan kebutuhan akan pengakuan. Mobil Pajero itu, Rina ragu itu benar-benar milik Doni. Dengan sifat Doni yang ia kenal, kemungkinan besar itu hanya cara lain untuk pamer. Mungkin mobil kantor, pinjaman, atau bahkan sewaan. Sewaan. Pikiran itu tiba-tiba terlintas. Bisa jadi Rina menyesap tehnya. Apapun status mobil itu bukan urusannya. Yang penting sekarang adalah bagaimana ia menyikapi pertemuan tadi. Ia tidak boleh membiarkan Doni dan bayang-bayang masa lalu mengganggu fokusnya. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali terpengaruh oleh drama picisan mantan suaminya. Cukup, gumam Rina pada dirinya sendiri. Ia bangkit dari sofa, meletakkan cangkirnya di meja. Ia berjalan menuju meja kerjanya yang ada di sudut ruangan, membuka laptopnya. Ada beberapa proposal kerjasama yang perlu ia tinjau ulang malam ini. Tekad baru menguat dalam dirinya. Pertemuan tadi, alih-alih membuatnya terpuruk, justru semakin memotivasinya. Ia akan menunjukkan, bukan kepada Doni, tetapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa mencapai lebih banyak lagi. Kesuksesannya adalah jawaban terbaik atas semua perlakuan Doni di masa lalu. Ia tidak butuh pengakuan dari Doni. Ia juga tidak perlu merendahkan Doni seperti yang pria itu lakukan padanya. Ia hanya perlu terus fokus pada tujuannya, membangun Adiwijaya Luxury Rent menjadi lebih besar dan lebih baik. Rina mulai membaca proposal di layar laptopnya. Jemarinya kembali menari di atas papan ketik. Wajah Doni dan Siska perlahan memudar dari benaknya, tergantikan oleh angka-angka, strategi, dan visi masa depan perusahaannya. Luka lama itu mungkin masih ada, tipis, seperti goresan, namun kini tertutup oleh lapisan tekad yang lebih tebal dan kuat. Ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk mantan suaminya, merusak apa yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia akan terus melaju, meninggalkan masa lalu jauh di belakang, menuju masa depan yang ia ciptakan sendiri. Ia bahkan merasa sedikit geli. Bagaimana jika mobil yang dipamerkan Doni itu ternyata adalah salah satu unit dari rental miliknya? Sebuah ironi yang menggelitik. Tapi ia segera menepis pikiran itu, terlalu absurd. Atau mungkin tidak. Dunia ini kadang penuh kejutan. Hari Senin pagi, Rina tiba di kantor dengan semangat baru. Akhir pekan yang sempat terusik oleh pertemuan dengan Doni, telah ia netralisir dengan kesibukan dan refleksi diri. Ia merasa lebih fokus dan bertekad untuk tidak membiarkan hal-hal sepele mengganggu kinerjanya. Agenda hari itu cukup padat. Rapat mingguan dengan tim manajemen, peninjauan proposal ekspansi armada, dan beberapa pertemuan dengan calon klien korporat. Sekitar pukul 10 pagi, setelah menyelesaikan rapat mingguan, Budi masuk ke ruangan Rina membawa setumpuk map. Wajahnya tampak serius seperti biasa ketika membahas pekerjaan. Bu Rina, ini daftar mobil yang akan jatuh tempo pengembaliannya untuk 3 hari ke depan.
beserta status konfirmasi dari para penyewa, ujar Budi, meletakkan salah satu map di atas meja Rina. Rina mengangguk. Baik Pak Budi, ada yang perlu perhatian khusus? Tanyanya sambil membuka map tersebut. Matanya mulai memindai baris demi baris data. Nama penyewa, jenis mobil, tanggal sewa, tanggal jatuh tempo, catatan. Rutinitas yang biasa ia lakukan. Sejauh ini semua penyewa sudah memberikan konfirmasi, kecuali satu, jawab Budi. Penyewa atas nama Doni Prakasa. Unitnya Pajero Sport Dakar Ultimate 4R2, warna hitam metalik. Sewa atas nama pribadi untuk periode 1 minggu. Jatuh tempo pengembaliannya besok, Selasa siang. Seketika, gerakan tangan Rina yang sedang membalik lembar kertas terhenti. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Doni Prakasa. Pajero Sport Dakar Ultimate, hitam metalik. Deskripsi itu terlalu persis dengan apa yang ia lihat dan dengar pada hari Sabtu di mall. Ia ingat Doni menyebut Upper Prep 4, tapi mungkin Doni sendiri tidak terlalu paham detail teknis mobil yang ia pamerkan, atau sengaja melebih-lebihkan. Perbedaan kecil itu tidak mengubah inti kecurigaannya. Rina berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang, tidak ingin Budi melihat perubahan sekecil apapun pada dirinya. Doni Prakasa, ulangnya, seolah nama itu asing. Apakah ada catatan khusus mengenai penyewa ini? Kelihatannya baru pertama kali menyewa dari kita. Budi memeriksa catatannya di tablet yang ia pegang. Betul, Bu. Ini penyewaan pertamanya. Data identitas lengkap, alamat rumah sesuai KTP, nomor telepon juga aktif saat proses verifikasi awal. Pembayaran uang muka dan deposit juga sudah lunas, di awal menggunakan transfer bank. Rina terdiam sejenak. Jadi, Pajero yang dipamerkan Doni dengan begitu angkuhnya, yang disebut sebagai mainan baru dan rezeki istri baru, adalah mobil sewaan dari perusahaannya sendiri? Ironi macam apa ini? Sebuah tawa getir hampir saja lolos dari bibirnya, namun ia berhasil menahannya. Dunia ini memang panggung sandiwara, dan Doni tampaknya sedang memainkan peran utama sebagai seorang kaya baru yang sukses, menggunakan properti sewaan dari mantan istrinya sebagai pendukung. Sudah dicoba hubungi untuk konfirmasi pengembalian. Besok? Tanya Rina. Suaranya ia usahakan sedatar mungkin. Sudah, Bu. Sejak pagi tadi, tim administrasi sudah mencoba menghubungi nomor telepon yang terdaftar, tetapi belum ada jawaban. Pesan singkat juga sudah dikirimkan. Jelas Budi. Rina menghela napas pelan. Ini mulai menarik. Sifat Doni yang ia kenal, jika ia sedang dalam kesulitan atau mencoba menghindari sesuatu, ia akan sulit dihubungi. Baiklah, Pak Budi. Tolong pantau terus status penyewa ini. Pastikan besok siang unit tersebut kembali tepat waktu sesuai perjanjian. Jika ada kendala atau gelagat yang tidak baik, segera laporkan langsung kepada saya. Siap, Bu Rina. Akan saya pastikan. Budi sedikit heran dengan penekanan khusus dari atasannya untuk satu penyewa ini, namun ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu Rina memiliki intuisi bisnis yang tajam. Jika Rina meminta perhatian khusus, berarti memang ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Setelah Budi keluar dari ruangannya, Rina bersandar di kursinya. Ia memijat pelipisnya pelan. Jadi, ini rahasia di balik kemewahan yang Doni pamerkan. Bukan hasil kerja keras, bukan rezeki nomplok, melainkan sewa mingguan. Dan dari semua tempat rental mobil di kota ini, Doni justru menyewa dari miliknya. Apakah ini kebetulan semata? Atau Doni sama sekali tidak tahu bahwa Adiwijaya Luxury Rent adalah milik mantan istrinya? Kemungkinan besar yang kedua. Doni terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk mencari tahu perkembangan hidup Rina setelah perceraian mereka. Sebuah senyum tipis, kali ini bukan senyum getir, melainkan senyum geli, akhirnya terukir di bibir Rina. Situasi ini begitu menggelikan, sekaligus memberikan semacam kepuasan tersendiri yang sulit ia definisikan. Bukan rasa ingin balas dendam, tetapi lebih kepada konfirmasi bahwa penilaiannya terhadap Doni selama ini tidak salah. Pria itu tidak pernah berubah, masih sama seperti dulu, hidup dalam kepalsuan demi sebuah pengakuan. Rina kembali menegakkan duduknya. Apapun motivasi Doni, kini urusannya murni bisnis.
Doni adalah klien, dan Adiwijaya Luxury Rent adalah penyedia jasa. Selama Doni mematuhi kontrak, tidak ada masalah. Tetapi, jika Doni mulai bertingkah, maka ia akan menghadapi Rina sebagai pemilik perusahaan yang tidak akan segan mengambil tindakan tegas demi melindungi aset dan reputasi bisnisnya. Pertemuan di mal hari Sabtu lalu kini memiliki makna yang berbeda. Itu bukan lagi sekadar pertemuan canggung dengan mantan suami yang menyebalkan, tetapi sebuah prolog dari drama bisnis yang mungkin akan segera terungkap. Rina merasa siap menghadapi babak selanjutnya. Ia penasaran, bagaimana Doni akan memainkan perannya kali ini ketika batas waktu sewa semakin dekat. Hari Selasa siang, suasana di kantor Adiwijaya Luxury Rent berjalan seperti biasa. Beberapa mobil mewah keluar masuk area parkir khusus serah terima, staf administrasi sibuk melayani klien, dan para pengemudi internal bersiap untuk mengantar atau menjemput unit. Namun, di ruangan Budi, manajer operasional, dan juga di benak Rina, ada satu fokus yang berbeda. Pajero Sport hitam metalik yang disewa oleh Doni Prakasa. Batas waktu pengembaliannya adalah pukul 2 siang. Pukul 1 siang, Budi melaporkan kepada Rina bahwa Doni masih belum bisa dihubungi. Nomor teleponnya aktif tetapi tidak diangkat. Pesan singkat dan pesan melalui aplikasi percakapan yang dikirimkan sejak pagi hanya menunjukkan status terkirim, belum dibaca. Terus coba hubungi Pak Budi. Instruksi Rina dari ruangannya melalui intercom. Mungkin dia sedang di jalan atau ada urusan penting, tapi jangan sampai lengah. Pukul 2:15 belum ada kabar, segera informasikan saya lagi. Baik, Bu. Rina mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaannya yang lain, meninjau laporan keuangan bulanan. Namun, sebagian perhatiannya tak bisa lepas dari jam digital yang terpasang di dinding ruangannya. Pukul 2 siang. Belum ada kabar dari Budi. Pukul 2:10. Masih hening. Jantung Rina mulai berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena panik, melainkan antisipasi. Tepat pukul 2:15, interkom berbunyi. Bu Rina, Pak Doni Prakasa masih belum bisa dihubungi dan unit Pajero belum kembali, lapor Budi dengan nada suara yang terdengar khawatir. Baik Pak Budi, sekarang coba hubungi nomor darurat yang ia cantumkan di formulir sewa, kata Rina. Setiap penyewa diwajibkan mencantumkan kontak darurat. Beberapa menit kemudian Budi kembali melapor. Nomor darurat atas nama Siska Bu, sudah dihubungi. Awalnya mengaku tidak tahu menahu, tetapi setelah dijelaskan bahwa ini terkait penyewaan mobil Pajero atas nama suaminya, Pak Doni, nadanya menjadi sedikit panik. Dia bilang akan segera memberitahu Pak Doni. Siska. Jadi, Doni mencantumkan nomor istri barunya sebagai kontak darurat. Rina bisa membayangkan bagaimana reaksi Siska. Wanita itu pasti terkejut dan mungkin mulai curiga. Kemewahan yang selama ini ia nikmati bersama Doni mungkin akan segera terkuak kepalsuannya. 1 jam berlalu, pukul 3:15. Pajero hitam itu tak kunjung muncul. Doni juga tidak menghubungi balik. Kesabaran Rina sebagai pebisnis mulai menipis. Ini bukan lagi sekadar keterlambatan biasa. Ini sudah masuk kategori pelanggaran kontrak. Pak, Budi, tolong siapkan surat peringatan pertama. Sesuai prosedur, kita berikan batas waktu tambahan hingga pukul 5 sore ini. Jika sampai batas waktu tersebut unit belum kembali atau tidak ada itikat baik dari penyewa, kita akan lanjutkan ke prosedur selanjutnya, termasuk pengenaan denda keterlambatan harian dan kemungkinan pelaporan kepada pihak berwajib jika ada indikasi penggelapan, tegas Rina. Siap, Bu. Surat peringatan akan segera kami kirimkan melalui email dan pesan ke nomor Pak Doni serta nomor daruratnya, jawab Budi. Di tempat lain, di sebuah apartemen kelas menengah yang disewa Doni bulanan, suasana mulai tegang. Siska, yang baru saja menerima telepon dari pihak rental, menatap Doni dengan penuh amarah dan kebingungan. Mas Doni, tadi ada orang telepon dari rental mobil. Katanya kamu sewa Pajero, dan hari ini harus dikembalikan. Mobil Pajero yang kamu bilang baru beli itu, kamu bohong sama aku? Cecar Siska, suaranya meninggi. Doni, yang sedang bersantai di sofa, sambil bermain game di ponselnya, langsung terlihat panik. Ia tidak menyangka pihak rental akan menghubungi Siska.
Ia memang sengaja tidak mengangkat telepon dari nomor-nomor tak dikenal karena tahu itu pasti dari pihak rental. Sayang, tenang dulu. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Doni mencoba mengelak. Memang awalnya sewa, buat tes dulu cocok atau enggak. Rencananya hari ini mau dilunasi, jadi hak milik. Mungkin ada salah paham administrasi saja. Salah? Paham bagaimana? Mereka bilang kamu sudah jatuh tempo dari tadi siang dan belum bisa dihubungi. Kamu sengaja kan nggak angkat telepon? Siska tidak percaya begitu saja. Nada suara pihak rental tadi terdengar sangat serius. Aku malu tahu, Mas. Selama ini kamu pamerin mobil itu ke semua orang, ke teman-temanku, ke keluargaku, ternyata cuma sewaan. Bukan begitu, Siska. Aku bisa jelaskan. Ini cuma masalah kecil. Doni berusaha meraih tangan Siska, tapi ditepis. Wajahnya pucat. Ia tidak punya uang untuk melunasi mobil itu, bahkan untuk membayar denda keterlambatan pun ia mulai kesulitan. Beberapa investasinya yang ia harapkan cair ternyata macet. Ponsel Doni bergetar. Sebuah email masuk, disusul notifikasi pesan. Surat peringatan. Pertama dari Adiwijaya Luxury Ren. Matanya terbelalak membaca isi surat tersebut, terutama bagian denda dan ancaman pelaporan. Kepalanya pening. Bagaimana ia akan menyelesaikan masalah ini? Ia melirik Siska yang masih menatapnya dengan pandangan kecewa dan marah. Kemewahan semu yang ia bangun di sekitar Siska kini terancam runtuh. Ia harus mencari cara, apapun itu, untuk menutupi kebohongannya dan mengulur waktu. Kepanikan melanda Doni. Surat peringatan dari Adiwijaya Luxury Ren bukan main-main. Ancaman denda harian yang nominalnya cukup besar membuatnya semakin pusing, belum lagi kemungkinan dilaporkan ke pihak berwajib. Citranya di mata Siska sudah mulai retak, dan ia tidak ingin kehilangan wanita itu. Siska adalah simbol status baginya, validasi bahwa ia adalah pria sukses yang bisa mendapatkan wanita cantik dan hidup mewah. Sayang, kamu tenang ya. Aku akan urus semuanya, ujar Doni dengan nada yang dibuat setenang mungkin, meskipun dalam hatinya ia kalut. Ini pasti ada kesalahan di pihak rental. Aku sudah transfer kok untuk perpanjangan sewa, mungkin belum masuk saja sistem mereka. Sebuah kebohongan baru ia ciptakan seketika. Siska menatapnya dengan curiga. Transfer kapan? Mana buktinya? Tanyanya tajam. Ia bukan wanita bodoh, meski selama ini terlena oleh rayuan dan gaya hidup yang ditawarkan Doni. Tadi pagi, pakai mobile banking. Nanti aku tunjukkan buktinya kalau sudah dapat notifikasi berhasil, jawab Doni, semakin terperosok dalam jaring kebohongannya sendiri. Tentu saja tidak ada bukti transfer, karena ia memang belum melakukan pembayaran apapun. Uangnya sudah menipis untuk gaya hidup mewahnya beberapa minggu terakhir. Doni kemudian mencoba menghubungi kembali nomor layanan pelanggan Adiwijaya Luxury Ren yang tertera di surat peringatan. Kali ini, ia tidak lagi menggunakan nada angkuh, melainkan memelas. Ia berbicara dengan salah satu staf administrasi, mencoba meminta perpanjangan waktu sewa selama beberapa hari lagi dengan alasan ada urusan keluarga mendadak di luar kota, sehingga ia belum bisa mengembalikan mobilnya. Ia berjanji akan segera melakukan pembayaran untuk perpanjangan tersebut. Staf administrasi yang menerima teleponnya, sebut saja Dina, mencatat semua yang dikatakan Doni. Baik, Pak Doni. Permintaan perpanjangan Bapak akan kami proses setelah kami menerima bukti pembayaran untuk biaya sewa tambahan dan denda keterlambatan yang sudah berjalan. Totalnya akan saya kirimkan melalui pesan singkat beserta nomor rekening perusahaan. Jawab Dina dengan sopan namun tegas, sesuai arahan dari Budi. Doni menutup telepon dengan perasaan sedikit lega, namun juga cemas. Ia berhasil mengulur waktu, setidaknya untuk sementara. Sekarang ia harus memutar otak mencari dana untuk membayar biaya tersebut. Ia mencoba menghubungi beberapa temannya, meminjam uang dengan berbagai alasan, namun tak satu pun yang berhasil. Teman-temannya yang dulu sering ia traktir kini seolah menghindar. Sementara itu, di kantor Adiwijaya Luxury Ren, Budi segera melaporkan perkembangan terbaru kepada Rina. Pak Doni baru saja menelepon Bu, meminta perpanjangan waktu dengan alasan urusan keluarga. Staf kami sudah menjelaskan bahwa perpanjangan baru bisa diproses setelah pembayaran lunas.
Rina tersenyum tipis. Alasan klasik. Saya tidak yakin dia akan membayar. Pantau terus, Pak Budi. Jika sampai besok pagi belum ada pembayaran masuk, kita jalankan prosedur selanjutnya. Persiapkan tim untuk kemungkinan penarikan unit. Baik, Bu. Budi memahami arahannya. Ia juga mulai meragukan itikad baik penyewa bernama Doni Prakasa ini. Malam itu, Doni semakin frustrasi. Usahanya mencari pinjaman gagal total. Siska terus mendesaknya dengan pertanyaan dan tatapan sinis. Untuk menenangkan Siska dan menutupi kepanikannya, Doni mengajaknya makan malam di restoran mahal, menggunakan sisa terakhir kartu kreditnya. Ia berharap kemewahan sesaat itu bisa kembali meluluhkan Siska dan membuatnya lupa pada masalah Pajero. Lihat kan, sayang, aku baik-baik saja. Masalah mobil itu kecil, besok juga beres. Ujar Doni sambil menggenggam tangan Siska di atas meja. Makan. Pajero sewaan itu ia parkir sedikit jauh dari pintu masuk utama restoran, khawatir jika ada mata-mata dari pihak rental yang mengikutinya. Siska hanya tersenyum kecut. Ia mulai meragukan semua kata-kata Doni. Kemewahan yang ia nikmati malam itu terasa hambar, dibayangi kebohongan dan ketidakpastian. Ia teringat wajah Rina, mantan istri Doni, yang ia temui di mal. Wanita itu tampak begitu tenang dan mandiri, berbeda sekali dengan Doni yang kini terlihat gelisah di balik senyum palsunya. Keesokan, paginya Rabu, tidak ada dana masuk ke rekening Adiwijaya Luxury Rent dari Doni Prakasa. Staf Rina kembali mencoba menghubunginya, namun nomor telepon Doni kembali tidak aktif. Kali ini, bahkan nomor Siska pun sulit dihubungi, sepertinya sengaja dimatikan atau diatur untuk menolak panggilan dari nomor kantor rental. Sudah jelas, Pak Budi, ujar Rina dengan nada tegas saat menerima laporan terbaru. Penyewa ini tidak punya itikat baik. Dia hanya mengulur waktu dan berusaha lari dari tanggung jawab. Segera aktifkan pelacak GPS pada unit Pajero tersebut. Kita akan tarik paksa unitnya hari ini juga. Siapkan tim lapangan dan semua dokumen yang diperlukan. Jika ada perlawanan, jangan ragu untuk menghubungi pihak kepolisian yang sudah bekerja sama dengan kita. Wajah Rina mengeras. Ini bukan lagi tentang Doni mantan suaminya. Ini tentang Doni Prakasa, klien yang melanggar kontrak dan berpotensi merugikan perusahaannya. Profesionalismenya sebagai pemilik bisnis mengambil alih sepenuhnya. Ia tidak akan membiarkan satu orang pun merusak kerja keras dan integritas Adiwijaya Luxury Rent. Kebohongan Doni sudah sampai pada batasnya, dan kini saatnya ia menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Rina merasakan campuran antara ketegasan seorang pemimpin dan sedikit rasa kasihan pada pria yang tak pernah belajar dari kesalahannya itu. Namun, rasa kasihan itu tidak cukup untuk menghentikan roda prosedur bisnis yang harus ia jalankan. Sistem pelacak GPS pada Pajero Sport hitam metalik itu aktif dan mengirimkan sinyal lokasi yang presisi. Tim lapangan Adiwijaya Luxury Rent, yang terdiri dari 2 orang staf berbadan tegap dan berpengalaman dalam penarikan unit, serta didampingi oleh seorang petugas keamanan internal perusahaan, segera bergerak menuju titik koordinat yang ditampilkan. Budi memantau pergerakan tim dari kantor, sesekali memberikan laporan singkat kepada Rina yang tetap berada di ruang kerjanya, berusaha fokus pada dokumen-dokumen lain, meski sebagian pikirannya mengikuti perkembangan di lapangan. Lokasi yang ditunjukkan GPS adalah area parkir sebuah hotel bintang 4 yang cukup mewah di pusat kota. Tim lapangan segera mengenali Pajero hitam dengan plat nomor sementara yang cocok dengan data mereka. Mobil itu terparkir agak mencolok di dekat lobi utama, seolah pemiliknya adalah tamu penting hotel tersebut. Dengan hati-hati, tim mendekati mobil. Salah satu dari mereka, Agung, yang bertindak sebagai koordinator lapangan, mengamati situasi sekitar. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Doni atau Siska di dekat mobil. Agung kemudian menghubungi Budi. Pak Budi, unit sudah kami temukan di parkiran Hotel Grand Kemala. Kondisi mobil tampak baik dari luar. Kami akan menunggu target mendekati mobil untuk melakukan serah terima paksa. Baik, Agung. Tetap waspada. Jika ada perlawanan atau situasi tidak kondusif, segera hubungi pihak kepolisian yang nomornya sudah saya berikan. Utamakan keselamatan
dan pastikan unit kembali tanpa kerusakan tambahan. Instruksi Budi melalui telepon, yang kemudian ia sampaikan juga kepada Rina. Rina mengangguk di ruangannya. Lakukan sesuai prosedur, Pak Budi. Tidak ada toleransi lagi. Tim lapangan menunggu. Sekitar 30 menit, pengunjung hotel silih berganti. Namun tak satu pun yang mendekati Pajero hitam itu. Akhirnya, dari lobi hotel, muncullah Doni dan Siska. Doni berjalan dengan gaya angkuh seperti biasa, sementara Siska, yang mengenakan gaun elegan, tampak berusaha, tersenyum meski raut wajahnya menyiratkan ketegangan. Mereka tampaknya baru saja selesai menghadiri sebuah acara atau pertemuan di dalam hotel. Saat Doni menekan tombol remote keyless Pajero dan hendak membuka pintu, Agung dan timnya segera mendekat. "Selamat siang, Bapak Doni Prakasa." Sapa Agung dengan suara tegas namun sopan. Doni terkejut melihat 3 orang pria berwajah serius menghampirinya. Siska pun tampak kaget dan sedikit takut. "Ya, saya sendiri. Ada apa ini?" tanya Doni, nada suaranya berusaha terdengar berwibawa meski ada getar kegugupan. "Kami dari Adiwijaya Luxury Rent, Pak. Kami ditugaskan untuk mengambil kembali unit Pajero Sport dengan nomor polisi ini. Karena Bapak telah melewati batas waktu sewa dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak," jelas Agung sambil menunjukkan surat tugas resmi dan salinan kontrak sewa yang sudah ditandatangani Doni. Wajah Doni langsung pucat pasi. Skenario terburuk yang ia bayangkan kini terjadi di depan matanya, di tempat umum dan disaksikan Siska. "Apa-apaan ini? Saya sudah bilang akan perpanjang. Kalian tidak punya hak mengambil mobil ini seenaknya," seru Doni. Suaranya mulai meninggi, berusaha menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa pengunjung dan petugas valet hotel mulai melirik ke arah mereka. Siska menutup mulutnya tak percaya. Jadi, kebohongan Doni benar-benar terbongkar sekarang. Rasa malu yang luar biasa menjalari dirinya. "Mas Doni, jadi ini benar mobil sewaan?" Lirihnya, matanya berkaca-kaca. "Ini salah paham, sayang." Doni menoleh ke Siska, lalu kembali menatap Agung dengan marah. "Saya tidak mau menyerahkan mobil ini. Ini mobil saya." "Pak Doni, mohon kerjasamanya," ujar Agung, tetap tenang. "Kami memiliki semua bukti dan dokumen yang sah. Jika Bapak menolak, kami terpaksa akan melaporkan ini sebagai tindakan penggelapan dan meminta bantuan pihak berwajib yang sudah dalam perjalanan kemari." Agung memberi isyarat kepada salah satu rekannya, yang kemudian terlihat seperti sedang menelepon. Ancaman itu membuat Doni sedikit gentar. Ia tahu ia salah. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya di depan umum, apalagi di depan Siska. "Kalian jangan macem-macem ya, saya ini klien penting," teriaknya lagi, lebih untuk menutupi rasa takutnya. Beberapa petugas keamanan hotel mulai mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Agung dengan tenang menjelaskan situasi kepada mereka sambil menunjukkan dokumen-dokumen. Petugas hotel, melihat kelengkapan surat dan profesionalisme tim rental, memilih untuk tidak ikut campur lebih jauh, selain mengamankan area agar tidak terjadi keributan yang lebih besar. Siska tak kuasa menahan tangisnya. Ia merasa sangat dipermalukan. Semua kemewahan yang ia banggakan bersama Doni ternyata palsu. Ia menarik lengan Doni. "Mas, sudahlah, akui saja. Jangan bikin malu lebih parah lagi," isaknya. Doni menepis tangan Siska. Wajahnya merah padam menahan amarah dan malu. Ia melihat sekeliling, tatapan orang-orang terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya. Akhirnya, dengan bahu yang lunglai, ia tak punya pilihan lain. Perlawanannya sia-sia. "Baiklah, ambil mobil sialan ini," geramnya, lalu melemparkan kunci mobil ke arah Agung. Kunci itu jatuh ke aspal. Salah satu anggota tim dengan tenang mengambil kunci tersebut. Mereka segera memeriksa kondisi mobil sekilas, mencatat beberapa goresan kecil yang sepertinya baru, dan kondisi interior yang sedikit berantakan. Setelah memastikan mobil bisa dinyalakan, salah satu dari mereka masuk ke belakang kemudi. "Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Doni,"
ujar Agung dengan nada datar. Salinan berita acara serah terima paksa ini akan kami kirimkan ke alamat Bapak. Masalah tunggakan dan denda akan diurus oleh bagian legal kami. Tim Adiwijaya Luxury Rent kemudian membawa pergi Pajero hitam itu, meninggalkan Doni yang termangu seperti patung dan Siska yang menangis sesenggukan di sampingnya. Beberapa orang masih menonton mereka dengan tatapan kasihan dan mencemooh. Drama penyitaan itu berakhir dengan cepat, namun meninggalkan luka yang dalam bagi Doni dan Siska. Di kantornya, Rina menerima telepon dari Budi. Unit Pajero sudah berhasil ditarik kembali, Bu. Ada sedikit drama di lokasi, tapi tim berhasil menanganinya dengan profesional. Kondisi mobil akan segera diperiksa lebih detail setibanya di pool. Rina menghela napas lega. Bagus, Pak Budi. Terima kasih atas kerja keras tim. Segera lakukan inspeksi menyeluruh. Jika ada kerusakan atau biaya tambahan yang timbul akibat kelalaian penyewa, masukkan dalam tagihan akhir. Setelah menutup telepon, Rina memandang keluar jendela. Ada sedikit rasa kasihan melihat bagaimana Doni akhirnya terjatuh karena kesombongan dan kebohongannya sendiri. Namun, sebagai seorang pengusaha, ia tahu tindakannya sudah benar. Ini adalah pelajaran mahal bagi Doni dan mungkin juga bagi Siska. Baginya, ini adalah penegasan bahwa integritas dan kejujuran adalah fondasi utama, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Pajero Sport hitam itu tiba di pool Adiwijaya Luxury Rent sore harinya. Tim mekanik dan inspeksi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Selain beberapa goresan halus di bodi yang sepertinya akibat penggunaan yang kurang hati-hati, ditemukan juga bahwa jarak tempuh mobil bertambah cukup signifikan, melebihi batas wajar untuk penyewaan selama seminggu di dalam kota. Ada indikasi mobil itu dipakai untuk perjalanan jauh tanpa pemberitahuan. Interior mobil juga meninggalkan beberapa noda di jok dan karpet yang membutuhkan pembersihan khusus. Budi melaporkan semua temuan ini kepada Rina, lengkap dengan perkiraan biaya perbaikan dan pembersihan, serta perhitungan denda keterlambatan dan kelebihan jarak tempuh. Total tagihan yang harus dibayar Doni membengkak menjadi angka yang cukup fantastis, jauh melebihi sisa deposit yang ia miliki. Rina mempelajari laporan itu dengan seksama. Ini bukan hanya masalah tunggakan sewa dan denda, Pak Budi, ujar Rina setelah beberapa saat. Ada unsur ketidakjujuran yang disengaja dan upaya untuk menghindari tanggung jawab. Kita tidak tahu apa yang ia lakukan dengan mobil itu selama ia sembunyikan. Saya pikir kita perlu mengambil langkah hukum yang lebih serius untuk memberikan efek jera dan melindungi aset perusahaan dari penyewa-penyewa nakal di masa depan. Budi mengangguk setuju. Saya juga berpendapat demikian, Bu. Tim legal kita sudah menyiapkan draft somasi terakhir. Jika dalam 3 hari ke depan tidak ada pembayaran penuh, mereka merekomendasikan untuk membuat laporan polisi atas dugaan penipuan dan atau penggelapan, mengingat ia berusaha menyembunyikan unit dan memberikan keterangan palsu. Lakukan, kata Rina tegas. Kirimkan somasi terakhir hari ini juga. Berikan dia kesempatan terakhir untuk menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik. Jika tidak diindahkan, segera proses laporan ke pihak kepolisian. Di apartemennya, Doni sedang menghadapi badai lain. Siska, setelah rasa syok dan malunya mereda, kini diliputi amarah yang meluap-luap. Aku tidak menyangka kamu setega ini, Mas. Kamu bohongi aku, kamu bohongi semua orang. Untuk apa? Supaya terlihat hebat? Terlihat kaya? Sembur Siska. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tatapan dingin penuh kekecewaan. Siska, aku minta maaf. Aku khilaf. Doni mencoba meraih tangan Siska, namun ditepis kasar. Khilaf. Kamu bilang, ini bukan khilaf, Mas. Ini penipuan. Kamu membangun semua ini di atas kebohongan. Siska mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Aku tidak bisa hidup dengan pembohong sepertimu. Hubungan kita selesai. Jangan, Siska. Jangan. Tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Doni memohon, egonya runtuh seketika melihat Siska benar-benar akan pergi. Ia baru sadar, kehilangan Siska berarti kehilangan fasad kesuksesan yang selama ini ia bangun. Aku sudah muak dengan janji-janjimu. Siska menutup kopernya dengan keras. Selamat tinggal, Doni. Semoga kamu belajar dari semua ini. Tanpa menoleh lagi,
Siska keluar dari apartemen itu, meninggalkan Doni sendirian dalam kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Kepergian Siska menjadi pukulan telak bagi Doni. Ia terduduk lemas di sofa, meratapi nasibnya. Beberapa jam kemudian, sebuah email masuk ke ponselnya. Somasi terakhir dari Adiwijaya Luxury Rent menuntut pembayaran sejumlah besar uang dalam waktu 3 hari. Kepalanya terasa mau pecah. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Dari mana ia harus mendapatkannya? Menjual apartemen sewaannya? Itu pun tidak akan cukup. 3 hari berlalu begitu cepat bagi Doni yang diliputi keputusasaan. Ia tidak melakukan apa pun untuk merespon somasi tersebut. Ia lebih banyak mengurung diri, meratapi kebodohannya dan nasib buruknya. Ia bahkan tidak sadar bahwa batas waktu yang diberikan sudah habis. Pada hari keempat, tim legal Adiwijaya Luxury Rent, atas persetujuan penuh dari Rina, secara resmi membuat laporan polisi terhadap Doni Prakasa. Tuduhannya adalah penipuan, berdasarkan upaya memberikan keterangan palsu mengenai kepemilikan mobil dan status pembayaran, serta penggelapan, karena telah menguasai dan menggunakan aset sewaan melebihi batas waktu, tanpa izin dan tanpa penyelesaian kewajiban, serta adanya indikasi penyembunyian aset. Pihak kepolisian menerima laporan tersebut beserta bukti-bukti awal yang disertakan, seperti salinan kontrak, riwayat komunikasi, data GPS, dan dokumentasi kondisi mobil setelah ditarik. Roda hukum kini mulai berputar, dan Doni akan segera merasakan konsekuensi yang lebih berat dari sekadar kehilangan mobil sewaan dan istri baru. Surat panggilan dari kepolisian akhirnya sampai ke tangan Doni, seminggu setelah laporan resmi dibuat oleh pihak Adiwijaya Luxury Rent. Jantungnya berdegup kencang saat membaca isi surat tersebut. Ia diminta datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dunia Doni serasa runtuh. Ia tidak pernah membayangkan masalah sewa mobil ini akan berujung pada urusan dengan polisi. Dengan perasaan cemas dan takut, Doni datang ke kantor polisi pada hari yang ditentukan, didampingi seorang pengacara publik yang berhasil ia kontak dengan sisa-sisa keberaniannya. Di ruang pemeriksaan, seorang penyidik bernama Inspektur Herman sudah menunggunya. Inspektur Herman adalah polisi paruh baya dengan tatapan tajam dan pembawaan yang tenang namun tegas. Pemeriksaan dimulai. Awalnya, Doni berusaha mengelak dan mempertahankan narasi bahwa ini hanyalah kesalahpahaman bisnis biasa, bahwa ia berniat membayar namun ada kendala keuangan mendadak. Ia mencoba menyalahkan pihak rental yang dianggapnya terlalu kaku dan tidak memberinya cukup waktu, namun Inspektur Herman tidak terpengaruh. Ia dengan sabar memaparkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, salinan kontrak yang jelas menyebutkan syarat dan ketentuan, rekaman percakapan Doni dengan staf rental yang menunjukkan ia berjanji akan membayar perpanjangan namun tidak pernah melakukannya, data GPS yang menunjukkan mobil dibawa keluar kota tanpa izin, laporan kondisi mobil setelah ditarik yang menunjukkan penggunaan melebihi batas wajar, hingga kesaksian dari Siska yang telah dimintai keterangan beberapa hari sebelumnya. Siska, ternyata setelah meninggalkan Doni, dihubungi oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Dengan perasaan campur aduk antara marah, malu, dan keinginan untuk lepas dari masalah ini, Siska menceritakan semua yang ia tahu. Bagaimana Doni memamerkan mobil itu sebagai miliknya, bagaimana ia berbohong tentang status mobil tersebut, dan bagaimana ia menghindar dari telepon pihak rental. Kesaksian Siska, meskipun ia tidak terlibat langsung dalam penyewaan, memperkuat dugaan bahwa Doni memang memiliki niat untuk menipu dan mengelabui orang-orang di sekitarnya, termasuk pihak rental. Mendengar bahwa Siska telah memberikan kesaksian, memberatkan, pertahanan Doni mulai goyah. Pengacaranya pun tampak kesulitan membantah bukti-bukti yang disajikan. Inspektur Herman kemudian menunjukkan foto-foto Doni dan Siska bersama Pajero hitam yang diambil dari media sosial Siska, di mana Doni dengan bangga berpose seolah pemilik mobil tersebut. Pak Doni, semua bukti ini menunjukkan adanya pola perilaku yang tidak jujur dari pihak Anda, ujar Inspektur Herman dengan nada datar. Anda menyewa mobil, memamerkannya seolah milik pribadi, melanggar ketentuan sewa, berusaha menghindari kewajiban, dan memberikan keterangan palsu. Ini bukan lagi sekadar masalah perdatawan prestasi, tapi sudah masuk ranah pidana.
Doni tertunduk lesu. Ia tidak bisa lagi mengelak. Semua kebohongannya terbongkar. Ia menceritakan versinya, kali ini dengan lebih jujur, tentang bagaimana ia ingin terlihat sukses di mata Siska dan teman-temannya. Bagaimana ia terjebak dalam gaya hidup mewah yang tidak mampu ia biayai. Dan bagaimana ia panik ketika tidak bisa membayar sewa mobil tersebut. Ada nada penyesalan dalam suaranya, namun nasi sudah menjadi bubur. Sementara itu, Rina terus memantau perkembangan kasus ini melalui Budi dan tim legalnya. Ia tidak merasa senang melihat Doni terpuruk, namun ia juga tidak menyesali keputusannya untuk menempuh jalur hukum. Ini adalah prinsip. Bisnisnya harus dilindungi, dan hukum harus ditegakkan. Ia berharap ini menjadi pelajaran bagi Doni agar tidak lagi merugikan orang lain dengan kebohongan dan kesombongannya. Penyelidikan terus berlanjut. Pihak kepolisian mengumpulkan lebih banyak bukti dan keterangan. Berkas perkara Doni Prakasa mulai terbentuk, dan statusnya sebagai terlapor berpotensi meningkat menjadi tersangka jika semua unsur pidana terpenuhi. Doni hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Ia kehilangan Siska, kehilangan pekerjaan sampingannya karena reputasinya hancur, dan kini terancam hukuman penjara. Kemewahan semu yang dulu ia banggakan kini telah mengantarkannya pada titik terendah dalam hidupnya. Penyesalan selalu datang terlambat, dan Doni merasakannya dengan sangat pahit. Ia baru menyadari betapa berharganya kejujuran dan hidup apa adanya, sesuatu yang dulu selalu Rina coba ajarkan padanya, namun tak pernah ia hiraukan. Beberapa bulan kemudian, kasus Doni Prakasa akhirnya memasuki tahap persidangan. Ruang sidang pengadilan negeri hari itu tidak terlalu ramai, hanya dihadiri oleh beberapa wartawan yang tertarik dengan kasus penipuan yang melibatkan gaya hidup palsu pihak kuasa hukum dari Adiwijaya Luxury Ren yang diwakili oleh Budi sebagai saksi dari perusahaan, Doni yang duduk di kursi pesakitan dengan wajah kuyu dan tatapan kosong, serta pengacara publik yang mendampinginya. Rina memilih untuk tidak hadir secara pribadi. Baginya, kehadirannya tidak diperlukan. Ia telah menyerahkan semuanya pada proses hukum dan mempercayakan perwakilannya. Selama persidangan, jaksa penuntut umum membeberkan semua bukti yang memberatkan Doni. Mulai dari kontrak sewa yang dilanggar, riwayat komunikasi yang menunjukkan upaya Doni untuk mengulur waktu dan berbohong, data GPS yang membuktikan mobil dibawa kabur, hingga laporan kerusakan dan biaya tambahan yang tidak pernah diselesaikan. Kesaksian dari Budi, yang menjelaskan kronologi kejadian dari sudut pandang perusahaan, sangat lugas dan didukung oleh dokumen-dokumen otentik. Foto-foto Doni yang sedang memamerkan Pajero sewaan itu di berbagai kesempatan, termasuk saat pertemuan tak sengaja dengan Rina di mall, juga turut dihadirkan sebagai bukti pendukung niatnya untuk mengelabui. Pengacara Doni berusaha membangun pembelaan, bahwa kliennya tidak berniat jahat, hanya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan panik. Ia memohon keringanan hukuman, menyatakan bahwa Doni telah menyesali perbuatannya, dan ini adalah kesalahan pertamanya yang berkaitan dengan hukum. Doni sendiri, ketika diberi kesempatan berbicara, hanya bisa mengucapkan permintaan maaf dengan suara lirih, mengakui kesalahannya, dan memohon agar diberi kesempatan kedua. Tak ada lagi kesombongan atau keangkuhan yang dulu sering ia tampilkan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan ketakutan. Setelah melalui beberapa kali persidangan, tibalah hari pembacaan putusan. Hakim ketua, setelah mempertimbangkan semua fakta, persidangan, keterangan saksi, barang bukti, serta pembelaan dari terdakwa, akhirnya membacakan vonisnya, menyatakan terdakwa Doni Prakasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suara hakim ketua menggema di ruang sidang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doni Prakasa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Palu diketuk 3 kali. Doni terhenyak di kursinya. 1 tahun 6 bulan. Waktu yang terasa begitu lama baginya. Wajahnya semakin pucat, dan bahunya terkulai lemas. Pengacaranya menepuk pundaknya pelan, namun tak ada kata-kata yang bisa menghibur. Keputusan hakim sudah final. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Budi,
yang hadir mewakili Rina dan perusahaan, menghela napas lega. Keadilan akhirnya ditegakkan. Ia segera mengirim pesan singkat kepada Rina, memberitahukan hasil putusan sidang. Di kantornya, Rina membaca pesan dari Budi. Tidak ada luapan kegembiraan, hanya rasa syukur yang tenang. Baginya, ini bukan kemenangan pribadi atas mantan suami, melainkan kemenangan prinsip bahwa kejujuran dan tanggung jawab harus dijunjung tinggi. Kasus ini telah menyita waktu dan energi, namun juga memberikan pelajaran berharga bagi Adiwijaya Luxury Rent untuk semakin memperketat prosedur dan sistem keamanan. Mengenai Siska, Rina mendengar kabar dari seorang kenalan bahwa Siska telah kembali ke kampung halamannya, mencoba menata hidup baru jauh dari hiruk-pikuk kota dan bayang-bayang Doni. Ia dikabarkan bekerja di sebuah toko milik kerabatnya, hidup sederhana, namun jauh lebih tenang. Rina berharap Siska bisa menemukan kebahagiaannya sendiri, terlepas dari kepahitan yang pernah ia alami. Beberapa minggu setelah vonis dijatuhkan, Doni resmi menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Semua kemewahan semu yang dulu ia kejar kini tak berarti apa-apa. Di dalam sel yang sempit dan dingin, ia punya banyak waktu untuk merenungi semua kesalahannya. Mungkin di tempat itulah ia bisa benar-benar belajar arti kehidupan yang sesungguhnya. Bagi Rina, kasus Doni adalah lembaran masa lalu yang telah ditutup rapat. Fokusnya kini sepenuhnya tercurah pada masa depan Adiwijaya Luxury Rent. Perusahaannya terus berkembang pesat. Armada mobilnya bertambah, cabangnya mulai dibuka di beberapa kota besar lain, dan reputasinya sebagai penyedia jasa rental mobil mewah yang terpercaya semakin kokoh. Ia juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, menyisihkan sebagian keuntungan perusahaannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Suatu sore, Rina berdiri di balkon apartemennya, memandang matahari terbenam yang mewarnai langit kota dengan gradasi jingga keemasan. Secangkir teh hangat kembali menemaninya. Ia teringat pertemuan dengan Doni di mal. Momen yang tanpa ia sadari menjadi awal dari terkuaknya semua kepalsuan. Ironis, namun hidup memang seringkali penuh kejutan. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seorang wanita yang telah melalui banyak hal, jatuh bangun, namun berhasil bangkit dan menemukan kekuatannya sendiri. Ia tidak lagi merasa sakit hati atau marah pada Doni. Yang ada hanyalah pelajaran bahwa setiap perbuatan akan selalu ada konsekuensinya. Karma, dalam berbagai bentuknya, akan selalu menemukan jalannya. Rina menghirup dalam-dalam udara sore itu. Ia merasa damai. Kehidupan barunya, yang ia bangun dengan keringat dan air mata, kini terasa begitu indah dan penuh makna. Ia siap menyambut hari esok dengan semangat dan optimisme, terus berkarya, dan menginspirasi banyak orang bahwa dari keterpurukan sekalipun, selalu ada jalan untuk bangkit dan meraih bintang, selama kita mau berusaha dan tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran. Lembaran baru telah terbuka lebar di hadapannya, dan ia akan mengisinya dengan kisah-kisah kesuksesan dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. 5 tahun berlalu sejak hari Doni Prakasa dijatuhi hukuman. Waktu terus bergulir, membawa perubahan dan pertumbuhan bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah maju. Rina Adiwijaya adalah salah satunya. Di usianya yang kini menginjak akhir, 30-an, ia memancarkan aura kematangan dan kepercayaan diri yang semakin kuat. Adiwijaya Luxury Rent tak lagi hanya sebuah nama yang dikenal di ibu kota. Perusahaan itu telah menjelma menjadi salah satu pemain utama dalam industri penyewaan mobil mewah skala nasional, dengan cabang-cabang yang tersebar di 5 kota besar lainnya di Indonesia. Logonya yang elegan kini sering terlihat di bandara-bandara internasional, hotel-hotel berbintang, dan acara-acara bergengsi. Rina baru saja menyelesaikan rapat dewan direksi, sebuah dewan yang kini ia bentuk seiring pertumbuhan perusahaan menjadi perseroan terbatas yang lebih besar. Ia tak lagi menangani semua detail operasional sendirian. Budi, manajer operasionalnya yang setia, kini menjabat sebagai direktur operasional, membawahi ratusan karyawan. Rina sendiri lebih banyak fokus pada strategi jangka panjang, pengembangan, bisnis baru, dan tentu saja, kegiatan filantropi yang semakin menjadi bagian penting dalam hidupnya. Siang itu, ia sedang berada di kantor pusat Adiwijaya Luxury Rent,
yang kini menempati gedung perkantoran modern miliknya sendiri. Sebuah pencapaian yang dulu hanya berani ia impikan. Ruang kerjanya masih mempertahankan sentuhan minimalis dan elegan, namun kini lebih luas, dengan pemandangan kota yang lebih spektakuler dari lantai teratas. Di salah satu dinding, terpajang beberapa penghargaan bergengsi yang diterima perusahaannya atas kualitas layanan dan kontribusi pada industri pariwisata. Bu, Rina, Pak Hendra dari Yayasan Cahaya Bangsa sudah menunggu di ruang tamu VIP. Suara sekretarisnya terdengar melalui interkom. Baik, terima kasih Santi. Saya segera ke sana, jawab Rina. Pak Hendra adalah ketua sebuah yayasan yang fokus pada pemberian beasiswa pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Salah satu yayasan yang rutin mendapatkan dukungan dari program tanggung jawab sosial perusahaan Rina. Pertemuan hari ini adalah untuk membahas rencana pembangunan sebuah perpustakaan digital di salah satu daerah terpencil. Sebelum menuju ruang tamu, Rina berhenti sejenak di depan jendela besar, memandang hamparan kota di bawahnya. Pikirannya melayang sejenak ke masa lalu. Doni. Nama itu sudah sangat jarang terlintas di benaknya. Beberapa waktu lalu, ia sempat mendengar kabar angin dari seorang kenalan lama, bahwa Doni telah bebas setelah mendapatkan remisi. Kabarnya, Doni kembali ke kampung halamannya, hidup sederhana dan berusaha memulai lembaran baru dengan bekerja serabutan. Rina tidak tahu pasti kebenarannya, dan ia juga tidak berniat mencari tahu. Baginya, Doni adalah bagian dari masa lalu yang telah memberinya pelajaran, namun tidak lagi memiliki pengaruh apapun dalam hidupnya kini. Ia berharap Doni benar-benar telah berubah dan menemukan kedamaian dengan caranya sendiri. Siska, Rina, juga pernah mendengar sekilas kabarnya. Wanita itu katanya telah menikah lagi dengan seorang pengusaha kecil di kotanya dan hidup bahagia. Rina turut mendoakan yang terbaik untuknya. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk bahagia selama mau belajar dari kesalahan. Kehidupan pribadi Rina sendiri kini diwarnai kehangatan baru. 2 tahun terakhir, ia menjalin hubungan serius dengan Arya, seorang arsitek sukses yang ia kenal melalui salah satu proyek sosialnya. Arya adalah pria yang matang, berpikiran terbuka, dan sangat mendukung semua aktivitas Rina, baik dalam bisnis maupun kegiatan sosial. Hubungan mereka dibangun di atas dasar saling percaya, menghargai, dan visi masa depan yang sejalan. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada drama, hanya ketulusan dan kenyamanan. Mereka belum membicarakan pernikahan secara spesifik, namun Rina merasa menemukan pasangan yang sepadan, seseorang yang bisa diajak bertumbuh bersama. Pengalaman pahit di masa lalu, terutama dengan Doni, telah menempa Rina menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menilai karakter seseorang. Ia tidak lagi mudah terlena oleh pesona luar atau janji manis. Ia mencari kedalaman, integritas, dan ketulusan, kualitas yang ia temukan dalam diri Arya. Rina tersenyum. Hidupnya kini terasa begitu, penuh. Kesuksesan bisnis, kebahagiaan personal, dan kesempatan untuk berbagi dengan sesama. Semua adalah buah dari kerja keras, keteguhan hati, dan keberanian untuk melepaskan masa lalu serta memaafkan bukan hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri atas kesalahan memilih di masa lampau. Ia meraih tasnya, merapikan sedikit blazernya, dan melangkah keluar dari ruangannya dengan langkah mantap, siap menyambut Pak Hendra dan membahas rencana mulia untuk masa depan anak-anak bangsa. Semangat filantropi Rina Adiwijaya tidak hanya berhenti pada pemberian donasi rutin kepada beberapa yayasan. Ia merasa memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satu proyek yang paling menyentuh hatinya adalah pendirian Rumah Asa Adiwijaya, sebuah pusat pelatihan keterampilan gratis bagi para wanita muda dari keluarga kurang mampu dan mereka yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di tempat ini, mereka dibekali berbagai keahlian seperti menjahit, tata boga, desain grafis dasar, hingga literasi digital dan keuangan, dengan harapan mereka bisa mandiri secara ekonomi dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Rina sering menyempatkan diri berkunjung ke Rumah Asa, berinteraksi langsung dengan para peserta pelatihan, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan motivasi. Melihat senyum dan semangat di wajah para wanita itu,
memberinya kebahagiaan yang tak ternilai, jauh melebihi kepuasan yang ia dapatkan dari pencapaian bisnis semata. Baginya, inilah makna kesuksesan yang sesungguhnya. Ketika apa yang ia miliki bisa menjadi berkat dan membawa perubahan positif bagi kehidupan orang lain. Nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kepedulian sosial yang Rina anut juga ia tanamkan kuat dalam budaya kerja Adiwijaya Luxury Rent. Perusahaannya dikenal bukan hanya karena kualitas armadanya, tetapi juga karena pelayanan prima yang tulus dan etika bisnis yang tinggi. Karyawannya mendapatkan pelatihan reguler, tidak hanya terkait teknis pekerjaan, tetapi juga pengembangan karakter dan layanan pelanggan yang berempati. Rina percaya bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang dibangun di atas fondasi sumber daya manusia yang berkualitas dan bahagia. Suatu akhir pekan, Rina mengajak Arya mengunjungi salah satu acara kelulusan angkatan terbaru di Rumah Asa Adiwijaya. Suasana haru dan bangga menyelimuti aula kecil yang dihias sederhana namun meriah. Para wanita lulusan menampilkan hasil karya mereka. Beberapa memberikan testimoni tentang bagaimana Rumah Asa telah mengubah hidup mereka. Salah seorang lulusan, sebut saja Maya, seorang ibu tunggal dengan 2 anak yang dulunya sering mengalami kekerasan dari mantan suaminya, maju ke depan. Dengan suara bergetar namun penuh percaya diri, ia berkata, "Dulu, saya merasa tidak berharga dan tidak punya harapan. Tapi Rumah Asa dan Ibu Rina telah memberikan saya cahaya. Saya belajar menjahit, dan sekarang saya sudah bisa menerima pesanan kecil-kecilan dari tetangga. Saya bisa menyekolahkan anak-anak saya, dan tidak lagi takut menghadapi masa depan. Terima kasih, Ibu Rina." Air mata haru membasahi pipi Rina. Ia maju dan memeluk Maya erat. Arya menatapnya dengan penuh kebanggaan dan kasih. Momen-momen seperti inilah yang terus mengisi ulang semangat Rina. Setelah acara selesai, Rina dan Arya berjalan-jalan di taman kecil di belakang Rumah Asa. "Kamu luar biasa, Rin," ujar Arya tulus, menggenggam tangan Rina. "Apa yang kamu bangun di sini dan juga di perusahaanmu, itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang memberi nilai dan harapan." Rina tersenyum. "Aku hanya berusaha melakukan apa yang aku bisa, Arya. Dulu aku pernah berada di titik terendah, merasa sendirian dan tidak berdaya. Aku tidak ingin orang lain, terutama wanita, merasakan hal yang sama tanpa ada uluran tangan." Ia teringat kembali pada Doni. Dulu, ia pernah berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat dari cinta seorang pria atau kemewahan materi. Namun, perjalanan hidup mengajarkannya bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, dari kedamaian batin, rasa syukur, dan kemampuan untuk memberi. Ironisnya, justru setelah melepaskan semua ekspektasi keliru itu, ia menemukan cinta yang tulus dari Arya dan kesuksesan materi yang jauh melampaui bayangannya. Matahari sore mulai condong ke barat, menciptakan siluet indah di antara pepohonan. Rina merasa hatinya lapang dan penuh. Masa depan terbentang cerah di hadapannya. Bukan karena ia tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi karena ia tahu pasti siapa dirinya dan apa yang ingin ia capai dalam hidup. Ia akan terus menjalankan Adiwijaya Luxury Rent dengan integritas, memperluas jangkauan kebaikan melalui Rumah Asa dan program-program sosial lainnya, serta menikmati setiap momen berharga bersama orang-orang yang ia cintai. Jejak kebaikan yang ia torehkan, sekecil apapun itu, adalah warisan terindah yang ingin ia tinggalkan. Dan Rina Adiwijaya tahu, perjalanannya masih panjang, dan ia siap melangkahinya dengan senyuman. Buat ringkasan audio,